Hi again everybody, welcome back again di Market Update. Ini adalah update major teman-teman sekalian karena kita tadi malam live session ya sama teman-teman di Advance Group baru aja ngebahas tentang satu buah analysis yang sebenarnya menurut saya cukup menarik ya. Ini datangnya dari QCP. Jadi QCP Capital dia menjelaskan ya tentang kondisi menarik yang sebenarnya bisa terjadi sama Ethereum. Dan ini dia post itu 20 Mei jam 7:29 PM. Ini harusnya pengaturan berdasarkan waktu Jepang ya, yang artinya kalau misalkan di Indonesia itu 2 jam lebih lambat. Berarti sekitar jam 5:29 sore hari. Dan kondisi Ethereum semalam breakout impulsif banget itu terjadi sekitar pagi-pagi ya, subuh-subuh. Nah, teman-teman, ini seru banget sebenarnya. Jadi yang akan saya bahas di dalam video YouTube ini atau video kali ini di Market Update itu soal total 3, total 2, Ethereum, Bitcoin dominance, dan juga altcoins yang berhubungan dengan Ethereum, layer 2 dan kawan-kawan ya. Ini kita bakal coba untuk discuss sama teman-teman supaya teman-teman juga bisa nge-catch opportunity-nya dan gak ketinggalan sebelum let's say nanti Ethereum beneran di-approve ya. Jadi teman-teman sekalian, ini pendapat pribadi dulu. Persiapan ya. Pendapat pribadi dulu. Sebenarnya saya setuju dengan QCP ya. Waktu kemarin dia menjelaskan ya, memberikan beberapa pandangan. First round of spot ETF Ethereum. Deadline approaching this week ya, tanggal 23 Mei, VanEck, dan 24 Mei ARK Invest 21 shares. Ethereum Bitcoin itu mencapai titik terendahnya atau mencapai titik range harga yang level yang sama di Februari 2021. Mari kita tunjukkan. Jadi kemarin nih, ini yang kita coba bahas sama teman-teman di Advance Group ya. Jadi ketika kita ngelihat di perspektif time frame besar, kayaknya di sini nih, ya, biar lebih enak ya teman-teman, kita lihat ya, ada provennya. Nah ini dia ya. Waktu kemarin kita analisis, kita ngelihat di perspektif time frame besarnya. Ini teman-teman sekalian ya. Jadi patokan kita adalah Fibonacci 0,62%, itu ada di kisaran 0,04457. Kemudian ada previous support resistance yang kalau misalnya kita sedikit adjusting, well technically ini kalau misalnya kita ambil dari week candle-nya itu sebenarnya sudah tercapai gitu ya. Dalam artian kita udah nyampe nih di titik atau di area tersebut. Dan ya, sebelum nih kita ngelihat dia break terhadap support resistance, which is ini kalau misalnya kita adjust, kita deketin posisinya di sini, teman-teman bisa lihat ya dari perspektif time frame weekly. Nah, lebih kurangnya di sini. Dan sekarang kalau kita lihat ini kan udah lagi upaya ya untuk melakukan flipping terhadap SNR tersebut. Dan otomatis apa sih yang paling berpengaruh? Kalian lihat lagi, Bitcoin dominance. Nah, ini selengkapnya nanti kita akan bahas. Cuman yang dimaksud dengan QCP adalah Ethereum Bitcoin itu telah mencapai level Februari 2021. Dan ini kalau kita lihat kan naik impulse ya. Pullback, konsolidasi, slowly kehilangan momentum sampai akhirnya balik lagi ke Februari 2021 itu. Dan jadi jatuhnya ini adalah proses breakout, konsolidasi, pullback, retest, dapat reaksi per tadi malam. Kemudian saya juga menggunakan VWAP ya, volume weighted average price. Ini sebenarnya sama kayak average moving average teman-teman, cuma bedanya ditambahin volume. Kita bisa lihat sebenarnya the biggest volume itu ada di kisaran 0,043 itu. Dan deket level itu juga confluence dengan Fibonacci 0,62% beserta dengan imbalance-nya. Dari situ dapat reaction, kita ngelihat tadi malam reverse atau rebound. Nah, sebenarnya kalau orang bilang kan kayak technical analysis itu cocok logi dan lain-lain. Ya faktanya adalah kita ngelihat newsnya itu beserta dengan technical analysisnya itu benar-benar sejalan. Jadi begitu ya dua-duanya confluence, bam, that's it, powerful, lebih strong. Nah, nanti ini pengaruhnya teman-teman akan terhadap Bitcoin dominance dan Ethereum dominance. Sementara kita lanjut dulu di QCP-nya. Nah, kemudian yang kedua ini ada sebuah petunjuk ya, kalau market itu mengantisipasi rejection, bukan approval, ya kan? Ethereum itu sudah sukses mempertahankan range 2900 sebagai support majornya dia. Dan melihat dari kondisinya Ethereum, fungsinya sebagai store of value dan juga layer 1 blockchain network,
harusnya sih akan ada approval ya. An approval would likely result in Ethereum outperforming the price action of Bitcoin upon its approval. Given the resounding lack of interest in the market, the risk is to the top side with a surprise approval catching everyone off guard. Nah, ini yang saya suka. Jadi, dia bilang, dengan kondisi di mana orang-orang saat ini, market saat ini, itu berpikir justru kelihatannya nggak akan di-approve. Ini kesempatan paling tepat justru untuk approval itu bisa terrealisasi gitu kan. Dan sebenarnya apakah sudah di-approve ya? Ini kan tanggal 23 Mei. Sekarang baru tanggal 21 kan, which is sebenarnya belum di-approve. Cuman ya situasinya sebenarnya kemarin malam ya lebih tepatnya. Itu ada kabar dari senior ETF Bloomberg yang analis ya, senior Bloomberg ETF analyst ya. Nah, itu dia ngelihat bahwa probabilitas untuk approvalnya si ETF Ethereum itu meningkat menjadi 75%. Masih ada 25%, dan itu lumayan besar angkanya. Dalam artian buat seorang yang biasa meneliti gitu kan, kayak 25% nih kayaknya masih kemungkinan di delay gitu kan. Bukan di reject tapi lebih ke delay. Kalau di reject itu kan kayak oke, kita menolak total gitu loh. Ya, itu reject teman-teman. Kalau ini delay lah, lebih tepatnya kayak ya mungkin ditolak terlebih dahulu tapi sifatnya sementara. Ya, gitulah teman-teman, juga the idea ya. Dan ya pada akhirnya yang dijelaskan oleh QCP ini benar teman-teman sekalian ya. Jadi salah satu yang dilihat kemarin ini sebenarnya kurang lengkap ya. Kalau ini dia teman-teman ya. Ethereum Bitcoin reaching Februari 2021 levels last Friday coupled with the lackluster interest in the options market for Ethereum. Nah, ini menandakan nih, karena open interestnya juga mungkin lagi dalam keadaan berkurang atau menurun. Nah, ini sebenarnya menunjukkan, market kayaknya udah mulai nggak terlalu hype lagi nih soal si Ethereum approval itu. Ternyata, bam ya, ketahuan teman-teman ya, dapat. Nah, informasi terakhir, QCP Market Alert ya, unconfirmed rumors of SEC doing a flip has seen Bloomberg commentators increasing odds of approval this week to 75%. Exchanges are being asked to update 19B strip for filings on an accelerated basis, suggesting approval is imminent. Ya, pada intinya sih approval ya. Ini kita ngomongin soal approval. Kelihatannya besar kemungkinannya lah ya, istilahnya untuk approval ini bisa terrealisasi. Jadi kalau misalkan dengan progres kayak gini ya, technically kita boleh lah ya untuk mulai, bukan mulai sih, sebenarnya kalau dibilang mulai pun udah cenderung, mohon maaf ya teman-teman ya, udah cenderung terlambat. Dan beberapa kali kita sempat sampaikan juga, baik itu di, ya kalau kita sih ya ngobrol teman-teman di SAG, di live streaming advance group Discord, begitupun sebenarnya adalah beberapa kali live streaming di previous live streaming yang kita bahas juga, dalam artian yaitu selipan gitu ya, kita nggak kasih judul spesifik kayak kita ngomongin ini. Probably this is the first time saya ngelakuin itu, karena sebenarnya logikanya gini. Ada orang bilang ya, pasti kan ada orang bilang kayak, aduh Ethereum ETF spot nanti di-approve sell the news event nih, sama kayak Bitcoin ya, dan bla 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 bla. Itu yang bearish banget tuh teman-teman. Nah, tapi kan satu sisi gini, kita pertanyaannya tuh sebenarnya gini, menurut kalian Ethereum ETF spot akan di-approve atau tidak? Itu saja. Kalau misalkan kalian bilang kayak, ya akan di-approve sih, oke, itu pertama. Yang kedua, kalau Bitcoin ETF spot di-approve, dan dia bullish banget setelahnya, katakanlah ada sell the news event kayak cuma beberapa minggu gitu kan, atau beberapa hari bahkan, meanwhile Ethereum juga kalaupun sama, well, in the future, kalian lihatnya gimana gitu. Ya, di kedepannya kalian lihat seperti apa. Kalau misalkan kalian merasa, oh iya nih Ethereum ETF spot kelihatannya akan di-approve, ya udah, berarti kalian projectionnya tuh jangan lihat seminggu 2 minggu. Ya, I mean, kita yang namanya invest itu kan untuk long run ya, untuk jangka panjang. Kamu lihat bukan setahun ini. Kamu lihat mungkin bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi. Itu sebenarnya kan patokannya gitu loh, sebagai investor. Nah, cilakanya teman-teman, rata-rata ya kripto ya bisa dibilang kripto newbie lah di Indonesia yang baru pertama kali masuk dan kenal kripto,
ini pengennya cepat. Makanya kemarin menarik sekali ya. Saya ada satu komen ya di yang video yang Manta kalau nggak salah teman-teman. Ya dia bilang gini, Manta itu khusus koin untuk orang-orang yang sabar. Lah, saya bilang, Manta aja baru ada 2024 ya, baru jalan 5 bulan kira-kira teman-teman. Kalau mau ngomongin sabar, itu holdernya XRP sama Cardano. Ini udah lebih sabar lagi dari 2021 teman-teman. Bahkan lebih lama lagi ada yang dari 2019-2018 holder XRP. Itu baru definisi sabar sesungguhnya. Holder Manta baru awal tahun ini, katakanlah dia mengalami floating turun gitu kan. Progres perkembangan masih panjang, development masih panjang, community masih fresh, token juga masih baru. Umurnya belum ada setengah tahun. Ya, itu bukan sabar teman-teman. Ya, itu namanya kalian yang nggak sabar. Itu buat sebagian orang ya yang mungkin merasa kripto, gue pengen kripto cepet nih, beli sekarang 3 bulan profit, beli sekarang 2 bulan 5 bulan profit ya kan, 10x 5x gitu. Kalian kebanyakan ngeliat sosial media kayak dia berhasil nih nge-call nih 10x ya kan, dia berhasil nih nge-call, dan proses cepet ya. Ada orang dari kendaraan bermotor tiba-tiba jadi punya mobil gara-gara kripto. Nah itu, jangan cepat-cepat kalian berpikir kayak, ini semua harus ya kayak gitu teman-teman. Nah itu akan membuat mental kalian jadi bukan seperti investor. Kalau kalian investor, visionkan jangka panjang. Kalian lihat Ethereum abis Ethereum ETF spot di approve itu nanti seperti apa gitu loh. Ya, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi seperti apa, demand-nya meningkat, kemudian efeknya seperti apa. Nah itu yang kalian lihat. Jadi kalian invest bukan saat sudah di approve, tapi sebelum di approve. That's the idea. Dan itu yang saya juga sampaikan, yang saya bilang tadi ya, di live streaming, di SAG. Kita udah berapa kali ya selalu bilang, layer 2 boleh kalian betting di Ethereum gitu. Dalam artian ada Matic, ada mungkin Manta ya, kemudian ada Arbitrum, Optimism, dan kawan-kawan. Ini adalah layer 2 Ethereum. Masalahnya bukan cuman layer 2 Ethereum yang dapat money flow ya. Jadi akan kebagi lagi teman-teman, dan gak akan secara instan kayak, kalau you cuman percaya Arbitrum, bukan berarti Arbitrum yang begini doang sendirian. Ini kebagi secara merata. Ada Arbitrum, ada Optimism, ada Matic, Polygon, mungkin ada Manta juga salah satunya. Nah itu teman-teman ya, kebagi secara merata. Gak bisa langsung kayak 10x, 50x, 100x. No, it's gonna takes time teman-teman. Ya, it's gonna takes time. That's it. Nah, di layer GG hari ini, kalau kalian follow ya layer GG, mungkin rata-rata tahu juga ya, the Ethereum ETF has switched from 10% likelihood to 75% change overnight ya, chance overnight. If approved, the Ethereum spot ETF makes the following project worth watching. Nih, lihat, PP, New King of Meme, Pendle, top blue chip DeFi, Ethena, prime beneficiary of Ethereum rally, Metis ITFI sih super app for staking. Ini sih gokil sih, karena ya kita tahu ya sekarang Ethereum itu proof of stake kan, udah nggak ada proof of work, udah nggak ada mining. Nah semua staking. Kalau saya punya Ethereum, saya pengen jadi validator, ya udah saya staking, dapat reward di situ. Ini koin-koin yang dimention rata-rata pumping hard guys tadi malam ya. Kita ngelihat ITFI strong ya, Arbitrum juga sama teman-teman, kemudian Optimism the same, Ethena ya the same ya. Ini Ethena yang kebetulan kita call juga kemarin pada saat lagi pagi hari ya. Saya coba teman-teman ya, saya make sure dulu. Nanti katanya no pick hoax po ya, nah, gitu ya teman. Ini Ethena ya, kemarin banget, dan thanks to Pick ya, dimension sama salah satu member kita ya. Ini betul ya, possible setup dimension ya, kelihatan menarik dari perspektif 4H. Risk menurut saya low to moderate ya untuk Ethena. Kemudian kita ngelihat dari overall perspektifnya kan dia memang naik impulsif nih, turun korektif. Tapi kan kalau orang yang masuknya di tengah-tengah, masuknya di sini, ini pasti udah kayak aduh bearish banget nih. Kenapa? Karena dia terlalu fokus melihat PNL-nya atau portofolionya. Nah, udah minus 40%, udah 50%. Padahal kalau kita ngelihat overall price action, ya, jangan lihat PNL, jangan lihat portofolio gitu loh. Salah kamu mungkin istilahnya belinya di pucuk.
Kan gitu, teman-teman. Jadi, apakah itu bisa jadi acuan kalau kamu ngelihat PNL kamu merah artinya itu bearish? Enggak. Dan kita ngelihat overall perspektif. Ini time frame 12 jam yang saya pakai. Kita lihat dia naik impulsif, pullback-nya kan korektif, membentuk falling wedge pattern, kan kira-kira seperti itu. Kalau dia bisa breakout, ini kan bagus. Berarti Ethena punya peluang untuk meneruskan rally-nya. So that's the whole idea kenapa kita decide coba untuk cari opportunity long di Ethena per kemarin. Ya buat yang spot ya of course sama aja. Ya ini kan tinggal masalah kalian mau pegangnya spot atau mau pegangnya bukan pegangnya sih. Kalian mau manfaatkan buat trading jangka pendek, kalian mau manfaatkan trading leverage, kalian mau manfaatkan untuk scalping, kalian mau manfaatkan buat swing trading, kalian mau manfaatkan buat spot investment, sama aja. Karena the whole idea adalah kita ngeliat Ethena ini punya potensi untuk bullish, kira-kira seperti itu. Dari price action only ya, bukan dari fundamental ya. Itu kalau fundamental menjadi satu dorongan lagi buat teman-teman lebih confident nge-holdnya. Dan masih banyak lagi. Jadi layer GG bilang lebih banyak nih ya. Ada alt layer, kemudian maker ya. Ada optimism, arbitrum, number one TVL of layer 2. Ini arbitrum. Kenapa masih menarik teman-teman? Banyak juga yang nanya ke saya tuh, arbitrum gimana? Arbitrum gimana ya? Terakhir kali saya sempat mention ke teman-teman di Twitter ya. Kemudian Ethereum name service ya, Uniswap itu DeFi-nya ya, Ethereum Classic proof of work-nya Ethereum yang masih demen ya. Intinya semua yang di jaringan Ethereum itu bakal kebagian money flow. I guess that's a simple idea buat teman-teman nyari yang saat ini mungkin performance-nya bisa lebih agresif lagi. Nah, nanti teman-teman, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, ini kembali lagi ke opini. If we have rejection di Ethereum ETF approval, antisipasi buat koreksinya. Itu aja. Ya. Jadi bukan berarti kayak kita ngomongin ini kan kayak super bullish. Enggak, teman-teman ya. Kita juga harus tahu bahwa market itu penuh dengan dinamika, penuh dengan drama ya. Enggak pasti kayak 100% wah ini bakal approval gitu ya. Jadi saya dibilang moonboy ya kan. Teman-teman harus ingat juga ada kemungkinan untuk ya paling tidak mungkin FanEck-nya dan si ARK Investment ini ya, ARK21 Invest, mungkin ini belum berhasil ke approve. Jadi next-nya teman-teman adalah di Agustus dan itu harusnya jatahnya BlackRock. Nah, itu kelihatannya yang very likely udah kemungkinan ya kayak di atas 50%, di atas 70% lah udah approve lah. Kemudian mungkin itu yang menyebabkan si salah satu senior ETF-nya itu ya teman-teman sekalian. Jadinya kurang begitu yakin gitu kan. Makanya dia bilang 75%. Kalau dia yakin banget mah udah 90% ya kan. Mungkin 25%-nya adalah dia melihat akan hal itu. Bahwa si dua aplikator ya benar. Dua yang mengapply ini belum berhasil nih ya istilahnya memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh si SEC itu. Ya itu satu pertimbangan aja teman-teman sekalian ya. But ya di luar daripada hal itu yang tadi saya bilang, kita ngelihat overall long run ya kan. Bukan kalian beli hari ini terus expecting wah besok 10x, 100x, oke gue kaya, gue bakal beli Lamborghini kayak oh damn man ya. Please fix your mindset teman-teman. Ini pun dari terakhir kali saya bahas ya seputar si Arbitrum ya. I remember I talk about Arbitrum itu sekitar 6 Mei. Saya bilang di sini sama teman-teman how to correctly utilize candlestick pattern. Ini berbicara soal buat study case ya di perspektif weekly. Dan pada kala itu harga Arbitrum masih di sekitaran $1.05 sampai $1.11 more or less karena itu aktif berjalan kan. Dan bukan berarti kalian harus beli di momen saya ya kasih marking itu, tapi kan per bullish hammer pattern ini close di situ baru nextnya kan, katakanlah di kisaran harga 1.07 lah kalian start beli di Arbitrum. Itu untuk cicil spot jangka panjang karena kita ngelihatnya perspektif weekly ya kan. Kalau misalkan oh next weeknya ternyata Arbitrum malah koreksi lagi ya, malah turun lebih jauh lagi, fine, that's no problem guys, it's part of the process ya, it's part of the process. Tapi teman-teman, kalaupun katakanlah kesangkut ya, ini posisi kalian nyangkut saat ini pun sudah kembali dalam keadaan profit. That's it. That's the whole idea. On waiting for a proper confirmation ya. Walaupun demikian kalau kita lihat katakan kalian buy di sini ya, ini turun cuman sekitar 10-13%. Nggak terlalu parah lah ibaratnya kalau kita ngelihat dari segi floating ya kan.
portofolio kalian, ya buat tipikal yang demennya ngeliatin portofolio kan kayak, aduh udah minus nih 10% gitu, nggak terlalu parah. Dibandingin kalian beli randomly di atas gitu loh. Kayak, oh FOMO, ih katanya bagus nih, wah ini masih under value nih, masih bisa naik lagi. Wah itu ya teman-teman sekalian. Ternyata belinya di ujung. Nah itu problem kendala utamanya. For now yang saya lihat adalah we have SNR dan holding pretty well di atas level itu. Ini kalau dari perspektif daily, saya sudah sampaikan ke teman-teman di advance group juga per kemarin live session. Saya bilang gini, disclaimer ya, karena kalian kan nggak ngikutin nih progress update saya minggu per minggu, daily per daily gitu kan, untuk specifically ngomongin di Arbitrum atau layer 2 itu. Ya kita katakan teman-teman, ada dua metode yang bisa dipakai sama teman-teman. Yang pertama adalah kalau kalian mau candlestick pattern, wait until weekly. Ya, nanti hari Senin jam 7 pagi kalian lihat lagi nih chartnya kayak gimana di weekly candle. Kalau saat ini kan clear nih, weekly candle kamu dapat bullish engulfing. This is very nice. Perspektif weekly terjadi di level support resistance. Kalau saya tambahkan Fibonacci retracement, kalian bisa lihat ini terjadi bukan di level sembarangan, tapi di level area OTE sekitar minus 0,79%. Fibonacci retracement 0,79%. So, it is a very good indication kalau memang buyersnya masuk, whales masuk dengan high volume. Kalau teman-teman tipikalnya, gue nggak bisa nunggu weekly, gue mau lebih cepat. Ya udah, lihat dari perspektif time frame daily. Kita ngelihat nih daily, apa yang terjadi? Oh, dia udah mulai nge-squeeze down, membentuk falling wedge, turunnya semakin terbatas. Kemudian apa? Kita punya yang namanya divergence. Kalian bisa lihat dari histogramnya, di sini juga udah nunjukin adanya divergence. So, it is a good indication, ada possibility untuk Arbitrum bisa rebound. Closing di atas exponential moving average 821 dan juga falling wedge pattern, dia udah berhasil breakout, that's it ya. If you see any retrace atau any retest terhadap previous high point, that's gonna be your entry for Arbitrum spot. Ini waiting for confirmation. Makanya ada orang bilang kan di YouTube channel saya, dia bilang katanya kalau nunggu confirmation sama dengan FOMO. Lah, nunggu confirmation-nya di mana, bro? Kalau nunggu confirmation-nya di sini dan nunggu konfirmasi dari influencer, itu baru FOMO. Kalau kamu nunggu confirmation the first time kamu ngelihat reversal terjadi pada perspektif time frame seperti daily, weekly, itu nggak akan late, kamu nggak akan FOMO. Karena technically, kamu memang menunggu adanya validasi dan konfirmasi. Saya ingat banget, namanya Holly Song. Ya, dan dia berapa kali bilang ya, kayak Bitcoin, koreksi, wah ini kalau beli sekarang nih setelah nunggu konfirmasi pasti rugi nih, udah FOMO nih gini-gini. Nah sekarang Bitcoin udah naik lagi bro ya, you harus nongol kalau mau gentle gitu kan istilahnya. Tapi ya udahlah ya, mungkin the next time dia nongol saya lebih baik hide dia dari YouTube channel saya aja gitu ya. Ibaratnya kalau dia nggak unsubscribe atau dia masih mau nyariin YouTube channel, udah saya hide aja lah ya, biar nggak pusing teman-teman. Kita bisa fokus ke development kita dan fokus terhadap informasi yang kalian serap ya, istilahnya seperti itu. So, balik lagi Arbitrum ya, that's the idea behind menunggu adanya konfirmasi. Jadi kalian nunggu konfirmasi, wait for the reversal confirmation, validasinya adalah retestnya proper, bla 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 bla, that's it. Kalian mau entry bisa aja gitu loh. Start cicil beli, oke gue beli lagi nih, udah ada satu indikasi positif breakout, kemungkinan ETF katanya mau di approve, ya walaupun nggak sekarang, walaupun nggak 2 hari lagi, mungkin bisa jadi Agustus tetap akan di approve. Dan kita udah lihat teasernya, sebelum di approve aja sentimennya langsung berubah 180 derajat. Begitu ya teman-teman. Dan ini nggak terjadi di Arbitrum only, kalian bisa lihat di Optimism, one of the strongest ya, boom, mantul dia. Tapi dia belum break nih dari SNR ya. Jadi sebenarnya masih ada opportunity kalau kalian mau follow up. Kemudian Manta ya, yang terakhir kali banget ini saya lihat banyak menimbulkan kepanikan di pasar. Padahal secara price action ya, terakhir saya inform ke teman-teman di Telegram juga, ini juga masih bergerak di dalam falling wedge. Jadi memang ya balik lagi ya teman-teman sekalian. Kalau sekarang katakan gue belum cicil beli Manta nih, bisa nggak ya gue cicil beli Manta saat ini? Well, as you can see guys, ini adalah Fibonacci retracement 1618 yang saya gambarkan buat kalian dengan mengandalkan ini. Oke, low to high point, kemudian kita tambahkan extended Fibo, that's it. Oh shit, sorry guys, my bad ya. Saya ganti dulu. Saya pakai OTE aja lah biar enak ya. Nah, ini tambah 1618. Set. Udah, ini hapus, ini hapus. Lihat sendiri teman-teman. Posisinya di mana? Pas
di kisaran 1,475 itu. Ya, kadang-kadang ya udah pasti ada lewat-lewatnya teman-teman. Tapi kan in the end balik lagi, how the daily close ya. Itu yang menentukan, itu yang mendetermine apakah ini valid breakdown atau tidak gitu. Dan kita bisa lihat di daily close-nya, at least Manta showing a fake out. Dan di sini adalah maximum pain-nya. Banyak orang panik ya bakar Mantanya nih. Saya cukup yakin ya. Kenapa teman-teman? Mungkin ya mereka yang long leverage ya, berani, margin gede. Wah, ini high conviction abis nih. Harusnya bakal mental nih Manta nih ya, dan lain-lain. Oke, dia buy long leverage, margin super besar. Jadi kayak KFC ya, super besar teman-teman. Kemudian support level dibablas, liquidation level kena. Ya kan? Balik turun sampai 1,3. Kalau nggak salah lowest-nya kemarin berapa? Ya, 1,370-an. Wah, itu panik banget. Pasti bermunculan di mana-mana. Manta tunggu $1, Manta tunggu $0,5, Manta tunggu $0,7. Ternyata di fake out. Ya kebetulan ada sentimen positif. Jadi apakah sudah saatnya happy? Ya saya nggak bilang harus kayak oh ini nih ya happy, besok akan naik, besok akan bull run. Enggak teman-teman ya. Kita melihat ini indikasi saja bahwa ada permainan di situ. Pertukaran barang yang sangat signifikan. Retail yang panic selling, retail yang melakukan sell short, berpikir Manta bisa drop lebih jauh lagi, they gonna do that, and then what happen next adalah ada pertukaran barang. Kalau yang jual dibeli oleh whales-nya, kalau yang sell short dilikuidasi posisinya. That's what happened guys, just by yesterday, pergerakan kemarin, supaya teman-teman bisa mengerti. Jadi kalau kita ngelihat prosesnya, sekarang bullish engulfing, dia start bouncing, ada falling wedge, probably kalau dia bisa breakout, itu even better teman-teman. Apakah sudah bisa cicil beli? Ya sebenarnya sudah dari beberapa hari lalu, itu sudah bisa cicil beli. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa pengen banget Anda beli dan besoknya dia bullish lagi, langsung nanjak signifikan, lebih baik lupakan. Jangan beli sekarang teman-teman ya. Kamu tunggu bener-bener kepastian aja ya dari yang tadi ya. Konfirmasinya adalah dari influencer gitu kan, supaya FOMO ya, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ya punya money management yang bener, katakanlah kalian tahu nih Manta ini kan biar gimana layer 2 ya, dia belum bisa dibilang sebagai store of value misalnya. Ya teman-teman berarti harus mempertimbangkan dong, dari portofolio size yang besar, 100% misalkan kalian 50% di Bitcoin, 25% di Ethereum, 25% lagi di altcoins, kalian cuma sumbang 2,5% di Manta, kecil banget kuenya teman-teman. Well that's fine ya, use it well, cicil dengan harga yang saat ini masih oke, that's it, pertimbangannya itu. Dan kalaupun dia harus turun, ya that's okay. More discount. Dan ingat, balik lagi, visionnya jangka panjang. Gimana menurut kalian? That's the whole idea. Kalau misalnya kalian udah bisa memvisikan itu, ya udah, harusnya nggak perlu khawatir ya. Ini cuma tinggal masalah waktu dan sabar doang. That's it, everybody. Oke, nah itu ya, tadi ada banyak ya sebenarnya. Kalian lihat sendiri ya, kalian analisa sendiri menurut kalian mana yang masih bagus ya. Matic kah, Starknet kah, Optimism kah, kemudian Ethena kah, kemudian INS kah ya, INS lah ya, dan masih banyak lagi ya, kalian cari sendiri opportunity-nya teman-teman, dan itu memang based on your own research. Meanwhile untuk penutup saya akan tambahkan di bagian section Bitcoin dominance. Ini yang kemarin saya masih bilang teman-teman sekalian ya, kita tuh pokoknya sebenarnya gini, saya bukan prediksi dia ke 57,7% ya, itu adalah sebuah resiko yang kita harus hadapi. Maximal drawdown lah kalau kita bilang, seandainya Bitcoin dominance sampai ke sana, Anda harus siap itu. Ya, kalau Anda mau invest, Anda harus siap. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau buat saya, as long dia di atas 54%, itu masih jadi area akumulasi buat saya. Jadi, misalkan Bitcoin dominance di atas 54%. Oke, good. Berarti ini masih mendominasi Bitcoin-nya. Belum pindah ke altcoins, money flow-nya. Berarti saya tinggal nyari altcoins yang saya percaya, conviction saya cukup tinggi dari segi fundamental, dan saya lihat dari segi price action-nya juga mendukung. Oke, that's it, I'm gonna execute di koin-koin itu ya. Kapan nanti take profit-nya? Banyak banget nih yang udah mulai nanya di Instagram, di DM gitu kan, di YouTube channel, di kolom chat. Ya udah, tunggulah. Kalau buat saya sih ya, ini udah jelas teman-teman. Akumulasi altcoins, do nothing, secure modal, TP sebagian, moonback the real alt season di bawah 44,5%. Time to take profit. That's my idea, teman-teman. Kalau misalnya mau ikutin ya, iya silakan. Tapi saya nggak rekomen ya. Kenapa? Karena saya bukan expert.
ya. Saya bukan seperti senior Bloomberg ETF yang tadi, yang begitu dia bilang kayak 75% akan di-approve, itu langsung pada terbang-terbangan. Nah, saya bukan dia, teman-teman. Saya bukan analis yang certified, saya bukan expertise, jadi nggak ada reason sebenarnya buat teman-teman ngikutin saya. Saya cuma berbagi pandangan dan sharing aja apa yang saya tahu, kira-kira seperti itu. Nah, total 3, ini yang saya bilang juga terakhir guys di Telegram update ya. We just have to wait until dia breakout. When it breakout, teman-teman, ketika itu breakout, ternyata nggak cuma Bitcoin, ya, ternyata nggak cuma altcoins, tapi Bitcoinnya juga dapat money flow lumayan segar. Dia tembus 71.000, tadi pagi 72.000 teman-teman. Per sekarang sih lagi retrace ya, ke kisaran 71 ribuan dolar. Dan of course harusnya ada dampak ya, dia dampak retracement juga lah terhadap altcoins-nya, dan itu wajar terjadi. Balik lagi, it's all part of the game ya. Namanya dia naik, ada yang profit taking, ada yang pertukaran barang, ya pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi yang pasti apa, total 3 sekarang udah breakout valid nih di time frame besarnya. Dan sepertinya saya sampaikan ya di beberapa video sebelumnya guys. Ya, di beberapa video sebelumnya kita udah ngomongin total 3 di sini. Total 3 di jauh sebelum-sebelumnya, teman-teman. Intinya apa? Intinya satu. Naik impulse, pull back, slow down. Nah, ini slow down ini nih bisa jadi pertanda kan. Kenapa dia slowing down di situ? Kenapa di situ ditahan? Ada reason. Kalau misalkan ini berhasil breakout, ini baru 700 billion dollar guys. Next stop harusnya di 775 billions. Dan kalau kita ngomongin bullish skenario, harusnya next stopnya kita adalah di old high, itu di sekitaran 832 billions. Per kemarin kita update, itu naik sampai situ bisa 25%, setara dengan 171 billions of dollar. Bayangin, 171 miliar dibagi secara merata ke altcoins. Ya nggak rata sih, pasti ada yang kenceng banget, ada yang biasa aja, ada yang konsolidasi gitu. Tapi ya itu idenya teman-teman ya. Ada money flow bisa masuk. Ini artinya ada kesempatan jangka pendek aja kita bisa lihat market cenderung atau tendensinya bullish. Kira-kira seperti itu. Oke? So that's gonna be the idea dari market update kali ini. Sorry banget kalau misalnya agak panjang, tapi kalau misalnya teman-teman merasa sangat terbantu mendapatkan informasi yang cukup jelas di dalam video ini, make sure to give me the likes button. Saya soon akan balik ke Indonesia. If you can help me, 1,000 likes button. In this particular video, kita akan live streaming very soon. Ya, kita akan ketemu sama teman-teman, discussion yang banyak, ngobrol seputar altcoins, ngobrol seputar request dari kalian, dan lain-lain. Oke? So, hopefully you guys can help me, 1,000 likes button, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin and altcoins. Cheers! Goodbye guys!